Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video Islam TTV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. Islam TTV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat. Kali ini dengan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Odea. ನೀನಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಹೋಗೋದು ಏಯ್ ಕಚ್ಚಾಕ್ರೋ ಇವ್ರನ್ನ Kedatangan kepala sekolah yang baru malah disambut oleh perkelahian antara Gajendra dan saudara-saudaranya. Ia bersama asistennya pun mulai mencari tahu siapa Gajendra itu. Mereka terkesima dengan kemurahan hati Gajendra yang memberi makan semua pengacau yang ada di kota. Setelah memberi mereka makan, gerbang rumah Gajendra ditutup dan mereka mulai dipukuli oleh semua anak buah Gajendra. Mereka pun meminta maaf atas semua kesalahan yang telah mereka lakukan kepada penduduk. Gajendra mencoba menasihati mereka untuk mengubah semuanya. Tak lama polisi datang meminta tanggung jawabnya karena telah mengacau di kampus. Keempat saudara Gajendra tertawa dan pengacara mulai menjelaskan hingga membuat inspektur keluar dari rumah Gajendra. Perayaan festival keagamaan mulai dilakukan. Gajendra masuk ke acara tersebut dan semua orang merasa senang. Karena dirinya, kota menjadi aman akibat semua para preman mulai menyerahkan diri dan menyadari kesalahan mereka. Gajendra pun mendapatkan julukan Odea, yang artinya pemberani oleh para penduduk. Sementara di tempat lain, penyiksaan dilakukan oleh salah satu mafia yang bernama Betapa. Ia meminta semua penghuni pasar tunduk dan mengikuti monopoli pasar yang ia lakukan. Melihat salah satu mereka disiksa, pedagang lain pun ketakutan dan memilih untuk mengikuti semua keinginan Betapa. Gajendra yang tidak memikirkan pernikahan mulai diminta oleh adik-adiknya dan pamannya untuk segera menikah. Tapi ia malah mengancamnya dan mengatakan kalau saudaranya adalah segala-galanya untuk hidupnya. Tapi pengacaranya menemukan keempat adik Gajendra telah memiliki kekasih. Mereka masih takut untuk mengakui kebenarannya pada Gajendra. Keempat adik Gajendra bernama Bail, pengacara. Mereka mencoba mencari cara agar bisa menjodohkan kakak laki-laki mereka. Mereka pun menemui Krishnamurti yang merupakan ketua perkumpulan tidak menikah dan merupakan teman karib dari Gajendra. Tapi mereka pun terkejut karena Krishnamurti menyembunyikan jati dirinya yang telah memiliki istri dan seorang putri. Krishnamurti mulai menceritakan tentang masa lalu Gajendra yang telah jatuh cinta pada teman semasa kecilnya yang bernama Saku atau Sakambari Devi. Mendengar hal itu, mereka pun berniat mencari Saku dan membuat Gajendra kembali jatuh cinta. Tiba-tiba mereka mendapatkan petunjuk keberadaan Saku dan mereka mendatangi sebuah tempat. Mereka merasa sangat terpukau dengan kecantikan Saku. Mereka pun menelpon Krishnamurti untuk melihat Saku dari dekat. Krishnamurti menelpon Gajendra dan berbincang dengannya. Gajendra mengatakan ia hanya takut berhadapan dengan wanita. Hingga Krishnamurti pun menyebut nama Sakambari Devi. Tapi tetap saja Gajendra menolak dan memutuskan hubungan telepon tersebut. Krishnamurti yakin kalau Gajendra pasti akan menghubunginya lagi setelah mendengar nama gadis tersebut. Tebakan Krishnamurti pun benar, karena tak lama kemudian Gajendra menelpon dan mau menyerahkan kunci tersebut. Setelah bersiap, Gajendra pergi ke tempat yang diberitahu oleh Krishnamurti sambil membawa kunci. Saku yang tinggal tak jauh dari rumah Gajendra terkejut melihat kedatangan Gajendra ke rumahnya. Karena ia juga tidak mengenal Gajendra dengan baik. Gajendra memastikan kalau Saku yang ada di hadapannya adalah Saku yang dulu ia kenal. Setelah menyerahkan kunci kepada Saku, Gajendra tersenyum karena wanita tersebut adalah Saku yang pernah ia cintai dulu. Betapa datang dalam tender harga pasar yang berhasil memenangkannya. Tapi tiba-tiba Gajendra datang dan mengejutkan dirinya. Gajendra ikut dalam tender untuk menentukan harga. Betapa menekan Gajendra untuk mengalah kepadanya, tapi tiba-tiba ia mendapatkan berita kalau putranya tengah diculik oleh saudara-saudara Gajendra. Mau tidak mau Betapa yang harus mengikuti permainan Gajendra. Sambutan luar biasa diberikan warga dan mereka mengucapkan terima kasih karena telah berhasil diselamatkan oleh Gajendra.
Tak lama Betapa menelpon dan mengatakan kalau keempat saudara Gajendra tengah dalam bahaya. Tapi lagi-lagi Betapa salah, karena dalam waktu singkat Gajendra telah tiba di tempat mereka. Gajendra sangat marah ketika melihat darah mengalir dari tubuh adiknya. Dengan kekuatannya, Gajendra mulai menghadapi mereka yang lengkap menggunakan senjata tajam. Keempat saudaranya juga mulai membantu Gajendra. Hingga dalam waktu singkat, mereka bisa membereskan para pengganggu mereka dengan sangat mudah dan menyisakan Betapa yang sangat ketakutan. Gajendra memintanya untuk pergi dari desa atau ia akan dihabisi. Keempat adik Gajendra masih memikirkan cara agar Gajendra bisa dekat kembali dengan Saku. Hingga mereka meletakkan patung dewa ke pekarangan rumah Saku, agar Gajendra bisa bertemu setiap hari dengan Saku bahkan berdoa bersama-sama. Saku juga mereka ajak untuk bekerja sama. Keempat adik Gajendra mulai memberitahu kebiasaan-kebiasaan kecil Gajendra, agar Saku bisa jatuh cinta kepadanya. Saku mulai tertarik dengan kebiasaan-kebiasaan baik yang ditunjukkan oleh Gajendra. Ia berjanji akan berusaha untuk bisa dekat dengan Gajendra. Saku mulai mengambil hati Gajendra dan hal itu membuat Gajendra sedikit terkejut. Keempat adik Gajendra pun merasa senang melihat kebersamaan mereka. Tanpa sadar Gajendra tersenyum melihat apa yang telah ia kerjakan bersama dengan Saku. Gajendra yang sangat baik hati membuat Saku benar-benar jatuh cinta, terlebih saat ia menunjukkan kasih sayangnya kepada semua pekerjanya yang menikah. Saku yang sudah benar-benar mencintai Gajendra mulai menceritakan pada ayahnya. Ia mau ayahnya bertemu dengan Gajendra dan datang ke desa. Saku meminta Gajendra untuk menemuinya. Keempat adiknya pun mencuri dengar apa yang mereka bicarakan. Mereka bersuara ketika Saku mengatakan ia mencintainya, terlebih saat Gajendra membalas pelukan yang diberikan oleh Saku. Gajendra berniat menemui ayah Saku dan ia tidak ingin merepotkan ayah Saku yang akan datang ke desanya. Tapi sebelum kereta melaju, keempat adiknya mulai memberanikan diri untuk memperkenalkan kekasih mereka yang selama ini mereka sembunyikan. Hal itu membuat Gajendra terkejut. Di tengah perjalanan, Saku mulai menceritakan bagaimana kehidupan ayahnya yang merupakan orang terhormat di desanya. Karena berkat jasa ayah Saku, desa mereka kembali damai dan tidak ada lagi perpecahan. Namun saudara laki-laki Saku yang bernama Srikan berbeda dari ayahnya. Ia selalu berkelahi hingga mendapatkan pertentangan bagi ayah dan kakaknya, dan hal itu membuat ayah marah dan sering bertengkar. Tapi saat ada perkelahian di desa, Srikan pergi untuk menghabisi pengacau di sana. Namun keluarga Saku tidak pernah lagi mendengar kabar Srikan hingga akhirnya mereka mendengar kalau Srikan telah meninggal dunia. Saat itu Saku yang masih kecil tengah digendong ayahnya dibawa menemui warga. Ia mengatakan kalau dirinya tidak menerima Srikan karena membantah perkataannya. Ia meminta warga menguburkan Srikan di tempat lain. Ia juga tidak ingin membalas dendam pada kematian Srikan, karena ia tidak suka melihat orang lain berkelahi. Gajendra mulai menyadari kalau ia akan diserang, maka di hadapan Saku ia melumpuhkan orang-orang jahat tersebut. Hal itu membuat Saku terkejut karena ia tidak menyangka kalau Gajendra mampu menghabisi orang lain. Tak lama keempat adiknya yang tahu kakaknya dalam bahaya datang membantu. Tapi Saku yang merasa kecewa melihat sikap kasar dari Gajendra yang ia kira adalah lelaki lembut dan tidak suka berkelahi. Gajendra pun memberikan alasannya mengapa ia bisa berbuat kasar dan berkelahi. Ia hanya ingin melindungi orang-orang yang ia sayangi. Tanpa ia sadari, Saku terkena lemparan senjata tajam hingga dahinya terluka. Gajendra menelpon keempat adiknya ketika Saku sudah baik-baik saja. Gajendra yakin Betapa adalah dalang di balik penyerangan dirinya. Ia meminta adik-adiknya untuk mencari Betapa. Di semua tempat yang dicurigai didatangi untuk mendapatkan Betapa. Tapi mereka tidak menemukan Betapa di tempat itu. Saku yang telah kembali ke rumahnya tetap memikirkan Gajendra. Ia takut ayahnya tidak setuju karena tahu Gajendra adalah pria yang ia cintai. Tapi tiba-tiba ia terkejut melihat kedatangan Gajendra dan keempat adiknya menemuinya di rumahnya. Gajendra mengatakan ia akan mengubah semua yang buruk di dirinya menjadi apa yang diinginkan oleh Saku, agar cinta mereka mendapatkan restu. Keluarga Saku mulai menyambut kedatangan Gajendra. Ayah Saku meminta Gajendra untuk menginap dan menghadiri perayaan festival yang akan diadakan esok hari. Mau tidak mau Gajendra menerimanya. Ia benar-benar merasakan kehangatan keluarga yang selama ini tidak ia dapatkan. Terlebih adik-adiknya yang selama ini tidak mendapatkan perhatian dari ibu kandung mereka. Kehangatan yang diberikan mereka benar-benar membuat Gajendra dan adik-adiknya merasa nyaman. Gajendra tanpa sengaja melihat orang-orang jahat mulai berdatangan dan mencoba menyerang keluarga Saku. Dengan cepat ia membawa mobil yang dikendarainya meninggalkan mereka.
Setelah dirasa cukup aman, Gajendra kembali dan beberapa dari mereka berlari ketakutan melihat kemurkaan Gajendra. Tapi salah satu dari mereka pun mengatakan kalau ia diperintahkan oleh Narasimha yang ada di penjara untuk menghabisi dan menghancurkan keluarga Saku. Narasimha yang ada di penjara mendapatkan kunjungan dari Gajendra. Ia mencoba mengingatkan untuk tidak mengganggu keluarga Srinivas Odeyar yang merupakan ayah dari Saku. Narasimha yang mendengar hal itu murka dan mengatakan pada Gajendra untuk tidak ikut campur pada urusan mereka. Ia mengatakan kalau ia sangat dendam pada Srinivas dan keluarganya karena perilaku Srinivas telah menghancurkan kekuasaannya. Ia terbiasa menghabisi dan melecehkan para gadis, hingga akhirnya ia tinggal di penjara dan ia kehilangan ayahnya saat Srinivas Edoyar menghancurkan mereka. Ia mengancam akan menghabisi semua anggota keluarga Saku di festival dan tidak peduli ancaman yang diberikan oleh Gajendra. Setelah itu, ia pergi meninggalkan Narasimha. Gajendra memperingatkan keempat adiknya dan Baji untuk berhati-hati di festival nanti. Ia meminta mereka ikut melindungi keluarga baru mereka. Gajendra menyiagakan semua inderanya untuk bisa melihat orang-orang yang dikirim oleh Narasimha. Hingga tiba-tiba Nika salah satu keponakan Saku menjadi incaran anak buah Narasimha. Gajendra punya cara tersendiri membuat Nika bisa selamat dari mereka, sementara Gajendra mulai memberi mereka pelajaran. Keluarga besar Saku mulai mencari keberadaan Nika. Gajendra sebisa mungkin menyembunyikan mereka. Gajendra meminta saudaranya untuk membuang tubuh-tubuh musuh mereka agar tidak terlihat keluarga Saku. Lagi-lagi anak buah Narasimha mencoba menyelinap ke kediaman Saku. Gajendra memadamkan lampu dan mulai melumpuhkan satu persatu dari mereka yang mencoba untuk menghabisi semua orang yang ada di rumah tersebut tanpa suara. Gajendra pun berhasil mengusir mereka dan membuat mereka benar-benar takut ketika melihat Gajendra. Srinivas merasa marah ketika Gajendra menolaknya untuk ikut ke kuil pukul 4.30 pagi. Saku mengatakan kekecewaannya, tapi Gajendra tidak bisa mengatakan semua yang terjadi kepada Saku. Tiba-tiba bibi Saku mendapatkan telepon gelap yang mengatakan ia harus membawakan uang sebanyak 10 lakhs untuk menebus keselamatan suaminya. Mendengar hal itu, Srinivas menebus adik laki-lakinya. Namun setelah memberikan uang pada Betapa, ia memiliki rencana busuk lainnya. Ia membatalkan membuka ikatan pada tubuh adik Srinivas. Ia meminta Srinivas pergi. Tak lama Gajendra datang, tapi Srinivas tidak mengatakan apapun. Gajendra memaksa masuk ke gudang tersebut dan membuat terkejut Betapa. Gajendra mendekatinya dan mulai untuk melumpuhkannya. Betapa yang ketakutan meminta anak buahnya untuk melepaskan adik Srinivas. Bahkan Betapa menyerahkan kembali uang Srinivas dan meminta maaf kepada Srinivas. Srinivas mengabari keluarganya dan mereka mengucapkan terima kasih secara langsung kepada Gajendra. Rencana lain pun diluncurkan oleh Narasimha. Ia meminta untuk menghabisi Gajendra dan juga Srinivas. Hingga mereka pun berhasil membuat mobil yang dikendarai Gajendra hampir terjun ke sungai. Gajendra sekuat tenaga menolong dan membawanya ke rumah sakit karena mengalami cedera ringan. Setelah dibawa pulang, ia mengatakan kalau Gajendra yang telah menyelamatkannya. Saku melihat secara khawatir ke arah Gajendra. Ia takut kekasihnya melakukan sesuatu yang buruk. Tapi Srinivas mulai yakin pilihan putrinya untuk menikahi Gajendra adalah keputusan yang tepat. Hukuman mati Narasimha hari ini akan dilakukan bersamaan dengan festival keagamaan yang dilakukan oleh warga desa. Namun Narasimha yang telah berniat melarikan diri dari mobil penjara langsung melakukan niatnya. Tak lama kedua keponakan Saku menemukan senjata tajam di bawah mobil Gajendra. Saat mereka memainkannya, Srinivas terkejut dan Saku langsung menegur Gajendra. Tanpa malu, ia mengakuinya dan mengatakan kalau semua senjata tajam itu adalah miliknya. Srinivas terkejut, terlebih ia mengatakan terbiasa melakukan kekerasan. Srinivas yang tidak ingin lagi kehilangan putrinya meminta Gajendra untuk pergi meninggalkan putrinya. Dengan langkah pasti, Gajendra dan keempat adiknya langsung pergi meninggalkan tempat itu. Tapi tiba-tiba sebuah ledakan besar terjadi. Semua penduduk ketakutan terlebih ketika melihat Narasimha hadir di tengah-tengah mereka. Semua penduduk diserang. Gajendra yang baru saja tiba di tempatnya terkejut ketika Narasimha menelponnya dan mengatakan kalau keluarga Saku telah ia sekap dan siap untuk dihabisi. Bahkan ia sudah menggantung salah satu dari mereka. Gajendra tidak memberitahu adik-adiknya. Ia terkejut ketika melihat kuil tersebut sudah terbakar. Tiba-tiba ia dihantam dari berbagai penjuru. Tak lama, samar-samar Gajendra melihat Narasimha datang. Ketiga adiknya yang mendengar berita itu langsung mencoba menyelamatkan Gajendra. Srinivas Odeyar yang keluar dari persembunyiannya langsung melihat kekejaman Narasimha lagi kepada Gajendra.
Adik-adik Gajendra pun tidak berdaya karena telah dilumpuhkan oleh anak buah Narasimha. Saku hanya bisa menangis terlebih melihat Gajendra tidak sadarkan diri. Narasimha pun memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Srinipas, tapi ia terkejut ketika melihat Gajendra kembali bangkit dan melumpuhkan anak buahnya menggunakan Trisula Dewa. Gajendra menghabisi semua anak buah Narasimha dengan tangannya sendiri dan membuat Narasimha merasa kesal terlebih ketika Gajendra mengatakan ia akan mempertaruhkan nyawanya untuk orang tua barunya. Hal itu membuat keluarga Saku merasa terharu hingga meneteskan air mata. Narasimha pun maju untuk menghadapi Gajendra, tapi sayang kemampuan bela dirinya jauh di bawah Gajendra hingga ia benar-benar tidak berdaya menghadapi Gajendra. Dalam waktu singkat, Gajendra berhasil menghabisi Narasimha. Keluarga Saku menerima Gajendra dan mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan hidup mereka. Dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Odeya. Gajendra akhirnya mampu membuktikan bahwa ia bisa menyelamatkan sang kekasih beserta keluarganya. Ia pun berhasil menumpas para musuh-musuh yang ingin menghancurkan dirinya. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai bertemu kembali di alur cerita film-film selanjutnya. Ingat untuk selalu dukung SLMTTV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum.